Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Putra Kurniawan, NPM 2203050087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Ari, mata kuliah STEAM di asesmen tengah semester. Oke, soal pertama, STEAM di sekolah dasar. Pengertiannya, STEAM itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, engineering, seni, dan matematika atau matematik dalam satu kurikulum yang komprehensif. STEAM di SD bisa diterapkan secara interdisipliner untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah siswa. Jadi secara komprehensif STEAM ini di SD mungkin akan amat sangat membantu untuk sebagai metode pembelajaran agar meningkatkan proses transfer ilmunya itu lebih maksimal lagi. Oke. Yang selanjutnya, adapun kelebihannya jika STEAM di sekolah dasar itu, yang pertama, untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Di sini dengan adanya STEAM di sekolah dasar itu, siswa mungkin akan lebih berkembang lagi terkait keterampilannya dalam berpikir kritis itu dan problem solving. Berpikir kritis di sini itu mungkin jika belajar menggunakan STEAM itu kan ada 5 itu ya, sains, teknologi, engineering, arts, dan matematik itu siswa mungkin akan lebih merasa ingin tahu terkait di mana sisi matematikanya, di mana sisi teknologinya, dan lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya untuk problem solving. Nah, di sini problem solving itu pemecahan masalah ya, mungkin atau solusi dari sebuah masalah itu mungkin akan lebih mengena, karena di dalam STEAM ini siswa dituntut untuk memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan metode itu STEAM. Yang kedua ada meningkatkan kreativitas. Kalau kreativitas itu jelas dikarenakan merancang media STEAM itu membutuhkan sebuah kreativitas yang tinggi, di mana dari semua sisinya harus ada unsur dari 5 STEAM atau 5 keterangan yang ada di STEAM itu. Yang selanjutnya pendekatan interdisipliner. Nah, di sini pendekatan interdisiplinernya kalau STEAM di SD itu mungkin bisa dibilang lebih maksimal. Yang keempat yaitu menyiapkan siswa untuk masa depan. Nah, untuk mempersiapkan siswa dengan masa depan itu mungkin perlu langkah-langkah yang lebih dini lagi. Mungkin bisa dimulai dari sejak SD, dimana kalau sejak SD itu siswa sudah menguasai STEAM, dimana apapun teknologi perkembangan di zaman yang akan datang itu mungkin siswa akan sudah bisa memprediksi atau tidak terlalu kaget, dikarenakan di sekolah dasarnya siswa sudah mulai belajar tentang apa itu teknologi, apa itu matematik, apa itu arts, apa itu engineering, dan lain-lain. Yang kelima adalah meningkatkan minat dan keterlibatan siswa. Minat dan keterlibatan siswa di STEAM ini mungkin kalau di SD itu sangat-sangat bisa meningkatkan minat dan keterlibatan siswa, dikarenakan dengan adanya metode STEAM ini siswa mungkin memiliki peran atau memiliki komposisi peran yang sama untuk dengan teman-temannya untuk menciptakan sebuah produk yang mengandung unsur STEAM. Yang keenam itu mengembangkan keterampilan kolaborasi. Nah, keterampilan kolaborasi di sini jika project diberikan secara berkelompok itu sangat meningkatkan kolaborasi, di mana
setiap siswa saling bersinergi sehingga membuat sebuah produk yang itu mengandung unsur STEAM dengan baik dan benar. Yang ketujuh itu mendukung perkembangan mendukung pembelajaran kontekstual. Nah, di STEAM ini mungkin mendukung pembelajaran kontekstual. Oke, selanjutnya ada kekurangan STEAM-nya. Nah, kekurangan STEAM yang pertama ada memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, di mana kalau waktu itu jelas karena STEAM mungkin pembelajaran berbasis proyek itu per kelompok biasanya itu waktunya itu akan terpangkas lebih lama karena berbentuk proyek dan memiliki 5 unsur tersebut, serta sumber daya yang lebih banyak itu jelas dikarenakan kalau misal untuk skala anak sekolah dasar kalau dikasih proyek individu mungkin belum belum bisa maksimal, jadi diharapkan lebih banyak siswanya jadi proyeknya lebih maksimal. Yang kedua adalah tantangan dalam pengintegrasian kurikulum. Nah, tantangan dalam pengintegrasian kurikulum di sini itu apakah sudah linearkah STEAM dengan kurikulum yang ada saat ini, bahkan yang ada beberapa tahun ke depan itu harus juga lebih dikaji lagi apakah ini linear atau tidak. Yang ketiga perlu perhatian untuk guru. Kalau pelatihan untuk guru mungkin sudah sangat jelas dikarenakan mungkin akan banyak atau ada beberapa guru yang tanda kutip istilahnya sudah cukup berumur dan tidak terlalu melek dengan perkembangan zaman, apalagi STEAM ini mengandung 5 unsur yang mungkin guru pada saat itu atau guru-guru senior belum mempelajari inovasi baru yang STEAM ini. Yang keempat, kekurangannya infrastruktur pendukung. Nah, infrastruktur pendukung mungkin kalau di SD daerah kita di Magelang mungkin juga banyak kekurangannya infrastruktur dikarenakan satu dan lain hal sehingga tidak semua SD bisa mengaplikasikan pembelajaran berbasis STEAM ini. Yang kelima itu memungkinkan ketidakseimbangan materi. Nah, ketidakseimbangan materi di sini mungkin akan memungkinkan karena materi atau isu terkini terkait apapun itu dan dikorelasikan dengan STEAM itu biasanya porsinya akan ada yang mengandung STEAM, ada yang enggak dan lain-lain. Yang keenam, membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel. Nah, pendekatan yang lebih fleksibel di sini itu mungkin pendekatannya itu tidak terlalu fleksibel. Itu kan artinya fleksibel itu artinya kan tidak terlalu formal ya, setahu saya. Jadi di sini pendekatan yang fleksibel itu lebih santai dan juga tidak seformal itu. Jadi mungkin kalau beberapa siswa yang masih tanda kutip masih belum bisa teratur, jadi agak sulit untuk dikendalikan. Yang ketujuh, tantangan penilaian. Nah, di sini dikarenakan tadi ketidakseimbangan materi, mungkin tantangan dalam penilaiannya juga sedikit susah. Oke, yang selanjutnya kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya STEAM itu dapat diterapkan di SD dengan komprehensif, namun penerapannya memerlukan persiapan yang matang, pelatihan guru dan dukungan fasilitas yang memadai. Keuntungannya banyak, terutama dalam membandingkan keterampilan abad ke-21, tetapi tantangan terkait sumber daya, kurikulum dan penilaian perlu diatasi agar implementasinya lebih efektif lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, yaitu di sini untuk menjawab pertanyaan kedua saya mengasih sebuah isu, yaitu isu pencemaran mikroplastik
di Laut Indonesia. Di mana kita kita jelaskan dulu ya sumber pencemarannya dari mikroplastik itu berasal dari degradasi sampah plastik seperti kantong plastik, kemasan dan jaring ikan. Nah, jadi sampah-sampah plastik itu sekarang dikarenakan itu isu terkini, jadi sekarang kondisi laut Indonesia itu secara gambarannya itu sudah terdapat banyak limbah-limbah, enggak limbah juga sih, tapi sampah-sampah seperti ya yang mengandung unsur plastik lah, itu mikroplastik itu. Terus dampaknya di ekologis itu mikroplastik mengganggu pertumbuhan fotosintesis alga, di mana alga itu adalah sebuah lumut-lumut air sehat. Sebenarnya itu alga bisa hidup di air yang sehat. Kalau di laut mungkin alga biasanya sering juga ada di tepi-tepi apa di tepi-tepi karang itu biasanya entah air laut atau air darat pun kalau ada alga semacam lumut yang hijau-hijau itu biasanya air tersebut dikategorikan sehat. Nah, mengurangi nafsu makan hewan laut, yang jelas iya mikroplastik itu mungkin karena saking banyaknya itu akan menjadi sebuah bau yang tidak enak, apalagi di dalam laut itu, di mana air itu jika terkena suatu limbah maka akan limbah atau kotoran apapun maka akan menyebarnya itu secara cepat. Jadi mungkin ikan akan menjadi tidak nafsu karena kesehatannya terganggu akibat pencemaran air tersebut, dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan. Iya, itu juga bisa juga. Oke, setelah saya memaparkan pencemaran dan dampak ekologisnya, di sini kita akan menganalisis pendekatan STEAM untuk materi ekosistem. Yang pertama, size-nya. Kita korelasikan dengan isu tadi ya, itu isu mikroplastik di laut. Yang pertama adalah sains. Eksperimennya itu mempelajari proses degradasi plastik menjadi mikroplastik dan dampaknya terhadap biota laut. Nah, di sini siswa mungkin bisa bereksperimen untuk mempelajari proses degradasi plastik menjadi mikroplastik dan dampaknya terhadap biota laut. Nah, biota laut itu mungkin biota itu adalah sebuah ekosistem laut lah, seperti karang-karangan, airnya, atau hewan-hewannya, tumbuhan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mungkin bisa observasi jika memungkinkan. Nah, itu siswa diminta untuk mengamati organisme laut yang terkontaminasi mikroplastik melalui mikroskop. Di dalam media Indonesia ya, mikroskop. Mikroskop itu bisa digunakan untuk mengamati organisme laut. Yang kedua ada teknologi, aplikasi edukasi. Nah, di sini siswa bisa menggunakan aplikasi untuk mendeteksi mikroplastik di air laut. Misalkan ada aplikasinya sendiri untuk dibuatkan aplikasi gitu, atau mungkin sudah ada aplikasinya untuk edukasi itu penggunaan mikroplastik, apalagi yang khusus di laut. Selanjutnya ada simulasi. Nah, jadi siswa membuat model komputer untuk memahami penyebaran mikroplastik di laut. Ya, model komputer di sini model komputer itu mungkin simulasi. Mungkin kalau planet itu kan ada solar system scope, tapi kalau ini mungkin video simulasi seperti itu. Yang ketiga engineeringnya, atau rekayasa. Desain alat. Nah, itu siswa bisa membuat alat sederhana untuk menyaring mikroplastik dari laut. Jadi mungkin alat sederhananya itu semacam filtrasi air untuk air, terutama air laut, untuk bisa memfilter mikroplastiknya itu. Nah, selanjutnya proyek. Jadi siswa bisa merancang sistem pengelolaan sampah yang efektif di lingkungan sekolah. Pengelolaan sampah sehingga jika sampah sudah
dikelola dengan baik, mungkin akan bisa meminimalisir dari pembuangan sampah plastik ke dalam laut. Yang keempat, arts atau seni. Karya seni. Nah, di sini siswa membuat karya seni dari sampah plastik untuk meningkatkan kesadaran. Ini sangat menarik sekali karena limbah plastik itu jarang atau belum muncul inovasinya untuk dijadikan sebuah karya atau sebuah produk dari sampah plastik. Nah, mungkin ini akan menjadi alternatif jika bisa membuat karya seni dari produk limbah plastik. Atau drama, menyusun drama tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Kalau drama mungkin siswa SD itu semacam theatrical itu atau drama ya berisikan naskah-naskah yang mengandung unsur makna tersirat untuk pentingnya menjaga kebersihan laut. Yang kelima adalah matematis atau matematika. Nah, jadi siswa bisa mengumpulkan data, menghitung jumlah sampah plastik di sekitar sekolah. Nah, selanjutnya analisis statistik, membuat grafik untuk menunjukkan tren peningkatan sampah plastik. Membuat grafik, oke. Selanjutnya, setelah kita paparkan analisis pendekatan STEAM-nya untuk materi ekosistem, selanjutnya ada kelebihan pendekatan STEAM dalam pembelajaran ekosistem. Nah, jadi kelebihannya menggunakan STEAM itu yang pertama ada keterlibatan aktif. Jadi siswa terlibat langsung dalam eksperimen dan proyek, meningkatkan pemahaman. Nah, di sini siswa kita harapkan bisa semuanya terlibat secara aktif. Yang selanjutnya ada pengembangan keterampilan. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Itu jawabannya itu sama seperti yang saya jabarkan tadi di dalam jawaban yang pertama itu. Bisa memacu untuk berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Yang selanjutnya adalah relevansi. Materi yang diajarkan langsung berkaitan dengan isu lingkungan nyata. Jadi relevansinya itu mungkin bisa relevan itu anak-anak itu ketika dipantik menggunakan sebuah isu yang sedang tren atau sedang hangat. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari tadi jawaban nomor 2 itu, pencemaran mikroplastik di Laut Indonesia merupakan isu lingkungan yang mendesak dan relevan untuk diajarkan di tingkat sekolah dasar. Pendekatan STEAM dapat membantu siswa memahami masalah ini secara holistik dan menggambarkan keterampilan yang diperlukan untuk mencari solusi atau problem solving. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.